Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Turunnya Dewa Kaisar. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. King Tian pun saat itu langsung melesat untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ketika King Tian mulai melihat apa yang terjadi di tempat itu, King Tian pun berkata, "Oh, ternyata ada pertunjukan yang sangat bagus." Terlihatlah King Chao yang saat itu sedang dikepung oleh beberapa orang. Salah seorang yang bernama Chu Feng pun berkata, "King Chao, selama bertahun-tahun, kuil surgawi telah membiarkanmu menyusup ke dalam Changlan hanya untuk membuat Changlan tunduk dan bekerja untuk kuil surgawi. Tapi kau bahkan tidak bisa membunuh Yi King Tian. Kuil surgawi sangat kecewa. Tuan Agung bahkan memintaku untuk menggantikanmu." King Chao yang panik saat itu pun langsung berkata, "Membunuh Yi King Tian hanyalah masalah waktu. Bukan giliran sampah sepertimu untuk ikut campur." Mendengar sikap seperti itu, pasukan itu pun langsung menyerang King Chao saat itu sambil berkata, "Sikapmu itu masih arogan. Kau ingin cari mati ya?" King Tian yang melihat itu dari kejauhan pun berkata, "Orang-orang ini ternyata ada hubungannya sama kuil surgawi. Ada apa dengan kuil surgawi? Apakah dia telah mengetahuinya?" "Aku tidak hanya mengetahui, aku juga sedang mencarinya. Organisasi ini telah menyerang keluarga Yiku berkali-kali. Mereka merupakan ancaman yang sangat besar." Melihat itu, tiba-tiba seseorang pun langsung melancarkan serangan ke arah King Chao. Itu adalah serangan dari sosok Chu Peng. Namun King Chao saat itu berhasil menghindari tebasan pedang mirip Chu Peng saat itu. Tiba-tiba, ketika seseorang ingin melancarkan serangan ke arah King Chao secara bersamaan, muncullah sebuah gelombang kekuatan di tempat itu yang merupakan perisai dari King Chao. King Chao yang mulai kewalahan itu pun berkata, "Aku akan memberikan penjelasan kepada Tuan Agung sendiri. Bukan giliran kalian untuk ikut campur tangan." Tiba-tiba, 3 prajurit dari Chu Peng saat itu pun langsung terpental akibat benturan dari kekuatan King Chao saat itu. Chu Peng pun saat itu mengeluarkan sesuatu sambil berkata, "Kau hanya budak yang sombong, ingin bertemu Tuan Agung katamu." Chu Peng pun mengeluarkan sesuatu sambil mengarahkannya kepada King Chao. Dia berkata, "Kau sudah tidak memiliki kesempatan." Tiba-tiba muncullah aura mengerikan dari token itu yang berbentuk sekumpulan tengkorak yang mengarah pada King Chao. Tiba-tiba tengkorak itu pun mulai memasuki tubuh King Chao yang membuat King Chao pun berteriak kesakitan. King Chao pun menerima damage yang sangat luar biasa. Chu Peng berkata pada King Chao, "Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku akan mengubahmu menjadi orang yang tidak berguna dan membiarkanmu hidup dalam rasa malu selamanya." Dia pun mengajak semua prajuritnya pergi dari tempat itu, meninggalkan King Chao sendirian. King Chao pun saat itu terluka dan kesel banget. Dia berkata, "Dasar sialan." Di sisi lain, King Tian pun berkata kepada Yanba, "Yanba, ada pekerjaan bagus yang harus kita lakukan." Yanba yang mendengar itu pun kebingungan tentang apa yang dimaksudkan oleh King Tian. King Tian pun saat itu menjelaskan, mereka akan mencari informasi tentang kuil surgawi. Tiba-tiba, King Tian pun muncul tepat di depan Chu Peng sambil berkata, "Semuanya meninggalkan Akademi Changlan begitu saja. Bukankah tidak sopan?" Mendengar itu, Chu Peng pun langsung bertanya, "Siapa kau sampai berani menghentikanku?" Orang-orang yang ada di tempat itu pun berkata kepada Chu Peng, "Dekanku, orang ini terlihat sangat familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya. Dia adalah Yi King Tian, sampah dari keluarga Yi." Melihat itu, Chu Peng pun jadi kesenangan dan berkata, "Benar-benar sebuah keberuntungan. Bunuh dia dan kita akan mendapat penghargaan dari Tuan Agung." Tiba-tiba, sesuatu pun melancar tepat ke leher Chu Peng yang membuat Chu Peng pun langsung meninggoy di tempat itu. Bahkan orang-orangnya yang ada di tempat itu pun terkejut dan berkata,
apakah aku bermimpi? Bocah ini bisa mengalahkan Dekan Cupeng dengan secepat itu. Tiba-tiba, King Tian pun juga muncul di sebelah mereka sambil berkata, kuil surgawi selalu berusaha melawan keluarga Yiku. Jika kalian ingin bertahan hidup, keluarkan semua informasi tentang kuil surgawi. Melihat itu, seorang bocah yang ada di belakangnya itu pun melancarkan serangan kapak ke arah King Tian. King Tian yang melihat itu pun cuma diam aja dan membiarkan Yanba untuk menahan pria itu. Orang yang sedang ditahan oleh King Tian pun berkata, bocah, jika kau berani melawan kuil surgawi, cepat atau lambat kau akan mati. Namun King Tian pun saat itu langsung mengeplak kepala botaknya itu sambil berkata, jangan banyak bicara. Orang itu pun saat itu langsung meninggoy. King Tian pun saat itu mencekik satu orang lagi sambil berkata, sekarang giliranmu, kau ingin mengatakannya atau tidak? Melihat kekejaman dari King Tian, orang itu pun ketakutan dan berkata, baiklah, aku akan mengatakan itu padamu. Tolong jangan sakiti aku. Baru-baru ini, kuil surgawi telah mengirimkan seorang Tuan Agung. Dia mengincar Akademi Changlan. Sejauh yang ku tahu, Akademi Changlan memiliki apa yang diinginkan oleh kuil surgawi. Tuan Agung meminta kami untuk mencari tahu terlebih dahulu dan kemudian akan menjarah Akademi Changlan. King Tian yang mendengar itu pun bertanya, kapan Tuan Agung itu akan bertindak? Mendengar pertanyaan dari King Tian saat itu, orang itu pun langsung berkata, aku tidak tahu. Kuil surgawi memiliki rencana sendiri. Aku yang memiliki status rendah tidak bisa mengakses lebih banyak. King Tian pun kembali menanyakan satu hal lagi. Terakhir kali, di mana kuil surgawi berada? Orang itu pun kembali mengatakan dirinya tidak tahu. King Tian pun saat itu langsung membunuh orang itu di tempat itu. Yanba yang melihat itu pun bertanya pada King Tian, bukankah dia sudah menjawab pertanyaanmu? Kenapa kau tetap membunuhnya? King Tian pun berkata, menghilangkan akar masalah adalah prinsip dasar. Membiarkannya hidup hanya akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Yang ada nantinya dia tersiksa. Lebih baik akulah yang mengakhirinya di sini. King Tian pun kemudian pergi dari tempat itu dan berkata di dalam hatinya, dalam waktu dekat, Akademi Changlan pasti tidak akan damai. Aku harus membuka segel ketiga dan meningkatkan kekuatan lebih cepat. Xin pun kemudian berpindah ke Akademi Changlan. Terlihatlah seorang wanita yang saat itu berkata, semuanya selamat karena telah memasuki Akademi Changlan. Hari ini waktunya penempatan kelas. Apakah ada yang belum datang? Tian Ren pun saat itu berkata, Yi King Tian belum datang. Tiba-tiba datanglah King Tian di tempat itu. King Tian pun berkata, maafkan aku terlambat guru. Guru yang ada di depan itu pun berkata, Yi King Tian, apakah ini adalah orang yang telah membuat dekan lama menderita? Dia pun saat itu langsung menarik King Tian dan berkata, kau berada di kelas tukang. Tidak ada yang bisa kau lakukan di sini. Ikut aku dan lakukan tugasmu. Mendengar itu, King Tian pun jadi kebingungan. Tiba-tiba, datanglah kepala kelas tukang yang bernama Chen Fu. Dirinya berkata, itu benar. Mulai sekarang, kau akan berada di kelas tukang. Kemasi barang-barangmu dan ikut aku. Yanba yang mendengar perkataan mereka pun jadi kasihan sama King Tian dan berkata, kau sangat sengsara, sampai-sampai harus bekerja sebagai tukang. Chen Fu pun saat itu mendekat ke arah King Tian dan berkata, kenapa kau kelihatan sangat tidak puas? Ingatlah ada peraturan di Akademi Changlan. Siapapun yang tidak patuh akan dihukum dengan hukuman fisik. Melihat wajah dari Chen Fu saat itu, King Tian pun jadi kesal dan berkata di dalam hatinya, itu wajah yang sangat menjijikan. Chen Fu pun saat itu dengan tidak sopan melemparkan sapu ke arah King Tian. King Tian yang menerima sapu itu pun menjadi kesal dan melemparnya kembali ke arah Chen Fu. Chen Fu pun saat itu langsung pingsan di tempat itu. Melihat kekuatan dari King Tian, orang-orang yang ada di sana pun berkata, dia hebat sekali, bahkan berani melawan guru akademi. Melihat hal itu, Chen Fu pun kembali bangkit dan berkata, Yi King Tian,
kau ternyata cari mati. Aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, guru sebelumnya pun langsung menahan serangan dari Chen Fu sambil berkata pada King Tian, King Tian, ini Akademi Changlan, bukan keluarga Yimu. Harap berhati-hati saat melakukan sesuatu di masa depan. Dan jika kau tidak ingin membersihkan toilet, pergilah beri makan ikan di kolam terlebih dahulu. King Tian pun berkata dengan senyuman, aku nggak tertarik untuk merawat ikan. Lanjutkan saja, aku akan pergi ke tempat itu dan melihatnya. Kali ini aku akan membiarkan kalian. Chen Fu pun kemudian berkata kepada guru sebelumnya. Guru itu ternyata bernama Guru Jianan. Chen Fu berkata pada Jianan, kita tidak bisa melepaskannya begitu aja. Aku sangat kesal karena dia telah menyebabkan dekan lama menderita. Mendengar itu, Jianan pun berkata, aku juga tidak menyukainya. Tapi dia adalah pewaris niat pedang dari dekan lama. Sesampainya di kolam, King Tian terkejut karena melihat sesosok gadis yang sangat cantik di tempat itu. Gadis itu bernama Liu. Dia adalah cucu dari Li Haoran. Liu pun berkata, ikan, kapan kau akan tumbuh lebih besar? Akan sangat bagus jika kau bisa berbicara. Aku sangat ingin menemani dirimu. Dan kau juga harus menemaniku ketika bisa bicara. Ikan itu diberi namanya Xiao Hong. Tiba-tiba, karena cipratan air dari sang ikan, Liu pun sampai terjebur ke dalam kolam. King Tian yang melihat itu pun jadi panik dan berkata, gawat, ada orang yang jatuh ke air. King Tian pun saat itu langsung berusaha untuk menolongnya. Sampai pada akhirnya, King Tian yang berusaha itu pun berhasil membawa Liu ke daratan. King Tian pun berkata pada Liu, jangan takut lagi, semuanya telah aman saat ini. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!